Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah di dalam Roh Kudus, saat ini kami umat-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kunjungilah kami pribadi lepas pribadi, dengan segala kemampuan kami untuk mendengar, menangkap, menyimak, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu dapat menolong setiap kami, baik hamba-Mu maupun umat-Mu. Setiap kami boleh fokus pada kebenaran firman Tuhan, dan hati kami boleh menggebu-gebu untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Perkenankanlah setiap kami ya Tuhan, untuk mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat kekasih Kristus, dengan tema umat yang mendengarkan firman Tuhan, pelaku, kita akan sama-sama membaca dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, bisa beribadah lagi, bisa menyembah dan memuliakan Tuhan. Suatu kali seorang anak, seorang pendeta, menyaksikan tentang ibunya yang bernama Tan Chien Niu. Saat keluarga mereka jatuh miskin dan mengalami kesusahan yang amat sangat. Mamanya dengan segala upaya
segala jerih lelahnya harus menjahit dan membesarkan 8 orang anak. Dalam keseharian seringkali kalau mamanya keluar rumah maksudnya, dia selalu membawa beberapa bungkusan. Dan di dalam bungkusan itu isinya beras, gula, dan juga minyak. Suatu kali anaknya bertanya, "Mama, untuk apa semua bungkusan itu?" Mamanya menjawab, "Banyak orang lebih miskin dari kita." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu kemudian ibu ini meninggal. Tetapi ada saja orang-orang yang berkunjung ke rumah. Dan mereka kemudian mengembalikan uang yang dipinjamkan oleh mendiang mama mereka. Barulah anak-anak tahu bahwa uang yang setiap bulan mereka berikan untuk menambah uang belanja ternyata tidak dipakai semua oleh sang ibu. Sebagian dibelikan beras, gula, dan juga minyak. Dan uang yang masih sisa dipakai juga untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, kesaksian ini mau memberikan contoh nyata kepada kita. Contoh seorang ibu yang mendengarkan firman Tuhan untuk melakukannya. Meskipun dia dalam keadaan miskin, susah. Tetapi hal itu bukan menjadi alasan untuk dipakai, dikemukakan supaya tidak melakukan firman Tuhan. Tidak. Miskin dan susah bukan menjadi alasan untuk tidak mau melakukan firman Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara-saudari? Sudahkah kita menjadi pendengar firman Tuhan yang baik dan juga menjadi pelaku firman Tuhan? Berbicara tentang mendengar, Pendeta Eka Dharma Putra mengutip beberapa ucapan orang-orang Yahudi. Yaitu yang pertama, ada beberapa jenis. Yang pertama, cepat mendengarkan, cepat lupa. Cepat memahami, tapi juga cepat lupa. Karena itu dia tidak mungkin dapat melakukannya. Yang kedua, lambat mendengar dan cepat melupakan. Lambat mendengar dan lambat melupakan. Apa yang dia dengar, ya, terus dia ingat, tapi kemudian hilang. Nah, yang ketiga, orang yang lambat mendengarkan dan juga cepat melupakan. Sudah lambat, cepat lagi. Ini orang, kata Pak Eka, susah ditolong. Nggak bisa ditolong. Nah, yang keempat, cepat mendengarkan, lambat melupakan. Ini orang yang bijaksana dan berhikmat. Semua firman Tuhan yang didengarkan menjadi bagian dalam kehidupannya. Dan sewaktu-waktu dia dapat melakukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan. Kira-kira saya dan saudara-saudara termasuk jenis pendengar yang mana? Saya berdoa semoga kita semua menjadi orang yang cepat mendengarkan dan lambat melupakan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara, berkaitan dengan tema kita,
Salah satu unsur liturgi, minggu lalu kita sudah belajar umat yang berhimpun, maka sekarang kita belajar tentang umat yang mendengarkan firman Tuhan. Di mana dalam unsur ini yang tidak terpisahkan dari unsur yang lalu dan kemudian yang akan datang, Tuhan sendiri menyapa umat melalui pengajaran kebenarannya. Sebelum menerima sapaan firman Tuhan, kita perlu berdoa. Kita perlu menyampaikan doa epiklesi. Pertanyaannya mengapa? Karena untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan diperlukan bantuan Roh Kudus. Roh Kudus itu di dalam 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 17 akan membukakan pikiran kita, membukakan hati kita. Barangkali ada yang menyelubungi, barangkali ada yang menghalangi sehingga kita terhambat untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Gereja-gereja reformasi berpandangan bahwa Allah menyatakan dirinya dalam ibadah melalui Alkitab. Ini gereja-gereja reformasi ya. Alkitab yang dibacakan dan Alkitab yang dikhotbahkan. Jadi tidak hanya yang dikhotbahkan tapi juga yang dibacakan. Saat firman Tuhan dibacakan dan dikhotbahkan, Yesus Kristus Sang Firman itu sendiri hadir di tengah-tengah jemaat dan menyapa saya dan saudara-saudara. Injil Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tugas saya dan para pemberita firman Tuhan adalah menghidupkan kata-kata yang ada di dalam Alkitab. Hingga kebenarannya menjadi relevan bagi kita, para pendengar masa kini. Sehingga orang merasa disapa oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Melalui Yakobus kita diingatkan bahwa untuk menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah, juga harus membuang segala sesuatu yang kotor dan segala kejahatan yang merintangi kita untuk menerima firman Tuhan. Karena itu ada pengakuan dosa. Dibereskan dengan Tuhan. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita akan mengerti kebenaran firman Tuhan. Contoh yang pertama, soal lambat berkata-kata. Di sini bukan berarti tidak boleh bicara, bukan. Tidak boleh ngomong, bukan. Melainkan menahan diri untuk berkata-kata. Ini menolong kita, menolong saya dan saudara-saudara untuk memikirkan terlebih dahulu kata-kata apa yang hendak kita ucapkan. Apakah itu akan membangun? Apakah itu akan mendorong semangat? Apakah itu akan mempengaruhi orang lain supaya berubah? Atau sebaliknya? Contoh yang kedua, lambat marah. Marah itu sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar, sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Masalahnya bukan soal tidak boleh marah. Bukan itu. Melainkan apa? Melainkan apakah kita terlalu cepat marah. Sedikit-sedikit marah. Apa-apa marah. Gitu ya. Marah tidak pada tempatnya. Marah bukan hanya sedetik tapi bisa lama. Beberapa hari yang lalu seorang ibu muda curhat bahwa anaknya yang baru berusia 1 tahun dimarahi oleh ayahnya. Mengapa ayahnya itu marah? Ya marah hanya karena dia sedang asik main game. Lalu tiba-tiba anak itu mendekatinya, bermanja-manja dengan sang ayah. Karena memang seharian mereka tidak ketemu.
Oh Bapak Ibu Saudara-saudara, sikap anak yang masih kecil ini, yang mencari perhatian, yang ingin bermanja-manja, disikapi oleh sang ayah. Anak kecil ini mengganggu, menjengkelkan. Maka marahlah si ayah itu. Tidak hanya kepada anak ini, tapi juga kepada ibunya. Bahkan mungkin kalau ada mertuanya, bisa mertuanya juga dimarahi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih, firman Tuhan mengatakan yang baik adalah lambat marah atau perlahan-lahan marah. Cobalah kalau kita marah pakai lagu ya. Pakai lagu kalau marah ya. Mengapa? Karena orang yang bisa mengendalikan emosinya lebih lama tidak akan terlalu cepat marah. Orang yang lambat marah itu menunjukkan bahwa dia memiliki toleransi yang besar kepada orang lain, terutama terhadap mereka yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan. Orang yang lambat marah adalah orang yang lebih cepat mengerti orang lain. Ia tidak mau orang lain menjadi seperti dirinya. Ia tidak mengukur orang lain ya dengan kriterianya. Sehingga ketika orang lain tidak bisa seperti dirinya, dia tidak akan marah. Dan tidak akan mengomel lama-lama. Bisa jadi kita itu dongkol, jengkel, marah. Ketika kita melihat sesuatu tidak beres terjadi, tetapi kita tidak segera melampiaskan kemarahan kita. Kita akan berhenti sejenak, berpikir dan merenungkan baik buruknya. Seperti pepatah lama, hati boleh emosi, tetapi kepala harus dingin. Kemudian jangan sampai amit-amit marah itu berubah menjadi benci. Dan kemudian benci itu berubah menjadi dendam. Kecuali benci tapi rindu. Benci benar-benar cinta. Ketika kita marah itu berubah menjadi benci dan dendam, yang sepenuhnya kita akan memikirkan, ya, yang memenuhi pikiran kita adalah apa? Bagaimana orang itu hancur, menderita, dan lenyap di bumi ini. Saat hati kita ingin menghancurkan orang lain, maka sebenarnya kita sedang menghancurkan diri kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang mulia, berharga itu. Tekanan darah kita naik, jantung kita dak-dikduk lebih cepat. Kita tidak bisa tidur, hidup tidak damai, ketenangan pun sirna. Kita boleh marah, terutama marah dengan alasan kasih. Karena mengasihi kita marah. Tapi jangan marah atau jangan hanya melampiaskan kebencian yang tersimpan dalam diri kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi pendengar yang baik saja ternyata tidak cukup. Karena itu Yakobus mengingatkan agar kita menjadi pelaku yang setia terhadap setiap firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan. Bila kita hanya menjadi pendengar yang baik tetapi tidak melakukannya, ibarat orang yang bercermin. Wah, muka saya ya kotor, jorok ya. Wah, rambutnya juga aut-autan. Wah, kita menemukan banyak hal yang tidak kita sukai ya ketika kita bercermin. Kita punya kesempatan untuk berubah, memperbaiki semua yang tadi itu. Bukan kita mau memperbaiki, malah kita meninggalkannya, melupakannya, cuek.
Padahal sekali lagi bercermin, kita menemukan kekurangan, kekotoran dan kejorokan kita. Sehingga kita punya kesempatan untuk mau membersihkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Orang-orang yang melupakan, orang-orang yang menyepelekan kebenaran firman Tuhan yang menohok dirinya, dengan begitu dia menipu dirinya sendiri. Sehingga hidup kita menyimpang atau tersesat dari kebenaran Allah. Bertahun-tahun kita ikut Tuhan Yesus. Tidak terhitung firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengarkan. Baik itu melalui khotbah, melalui renungan, melalui PA kelompok atau PA pribadi. Bahkan saat ini kita mengalami banjir tsunami firman Tuhan yang masuk melalui televisi, HP, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Namun pertanyaannya, apakah firman Tuhan itu, apakah perkataan-perkataan Allah yang hidup itu sudah tinggal di dalam hati kita, sudah tinggal dalam kehidupan kita? Kalau sudah, pertanyaannya, apa yang berubah? Apa yang berubah dari saya dan saudara-saudara? Apakah perasaan dan pikiran kita telah berubah seperti Kristus? Apakah sikap dan perilaku kita sudah berubah menjadi sama seperti Kristus? Apakah gaya hidup kita, kebiasaan kita sudah berubah? Apakah kebutuhan utama kita berubah di mana Tuhan menjadi yang utama? Apakah motivasi kita dalam hidup ini, dalam pelayanan kita sungguh-sungguh melakukannya karena Tuhan sudah menyelamatkan kita sebagai bentuk syukur kita untuk memberi diri kita, mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Apakah itu? Alangkah seringnya kita menipu diri kita sendiri. Kok bisa? Kok bisa orang menipu diri sendiri? Karena kemungkinan tidak ada sanksinya. Tak ada yang akan menuntut kita, memperkarakan kita, termasuk Bareskrim, KPK. Tapi kalau pendengar saja sudah salah, Yakobus 4 ayat 17, sudah berdosa, kita sudah tahu tapi kita tidak mau melakukannya, itu sudah berdosa. Apalagi kalau kita tidak melakukan. Lebih-lebih lagi para pemberita firman Tuhan seperti saya. Pasti salahnya lebih banyak. Itulah secara pribadi saya kalau kebagian khotbah jujur menjadi lebih hati-hati. Karena bisa jadi orang yang paling pertama yang tidak mampu melakukan atau tidak mau melakukan adalah saya sendiri. Syukur istri saya kadang-kadang suka mengingatkan, jangan hanya menjadi pemberita firman, jangan hanya jadi pengkhotbah. Lakukan apa yang disampaikan dalam keseharian. Satu kali ada seorang laki-laki yang pergi memancing di atas hamparan es yang beku. Ia belum pernah memancing di tempat itu. Lalu kemudian dia mendirikan tenda. Ya, lalu dia mulai menggali lubang, gali lubang. Dan dia mulai memancing. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang berkata, di situ tidak ada ikan. Jadi dia bergeser, paling enggak 50 meter. Lalu kemudian dia duduk di kursi yang kecil, lalu dia mulai menggali. Suara itu terdengar makin dekat, lalu dia berkata, di situ tidak ada ikan. Sambil dicekam ketakutan, dia berkata, siapa yang berbicara? Allah atau siapa? Suara itu menjawab, bukan. Saya pengelola lapangan lumpur es. Lapangan luncur es. Nah Bapak Ibu, pertanyaannya apa yang terjadi kalau si pemancing ikan itu tetap berkeras untuk menggali, untuk memancing di tempat itu? Saya yakin tidak akan ada hasilnya.
dan usahanya pun sia-sia. Tetapi syukur dia mau mendengarkan, dia mau melakukan apa yang disampaikan orang lain tersebut. Walaupun belum kenal, dia nggak kenal orang itu. Tetapi dia mau melakukan. Apalagi kalau Tuhan yang menyampaikan suaranya dan meminta kita untuk melakukan. Banyak persoalan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara bukan karena kita kurang mendengarkan firman Tuhan. Bukan kita kurang mendengarkan. Melainkan karena kita kurang menjadi pelaku firman Tuhan. Padahal menjadi pelaku firman Tuhan adalah bagian dari ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa. Juga sebagai pelaku firman Tuhan, kita akan menjadi sangat peka akan kebenaran Allah yang difirmankan, yang tertanam dalam hati kita, yang akan terus-menerus menggelisahkan kita, sampai orang lain, orang-orang yang ada di sekitar kita mengalami berkat-Nya. Karena itu Bapak Ibu, kita semua akan diutus pada minggu yang akan datang. Marilah kita menjadi orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan tak melupakan semua yang kita dengar, bahkan menjadikannya bagian dalam kehidupan kita. Ajakan untuk menjadi pelaku firman Tuhan sudah sangat sering kita dengar. Kita sudah tahu banyak. Bahkan mungkin kita sudah bosan. Tapi ketahuilah Tuhan Yesus firman yang hidup tidak akan pernah bosan mengasuh, menuntun, membimbing kita. Hingga kita mengerti melalui perbuatan yang kita lakukan. Agar kita semua selamat dan tidak hanya berbahagia, tapi semakin bahagia. Kiranya Tuhan Yesus firman yang hidup memberkati kita melalui firman Tuhan ini. Amin.
Selamat Hari Ayah. Selamat Hari Ayah.